bukan lagi RAP yang riwayat alamiah penyakit ya, tetapi jauh lebih besar daripada itu. Ya, yang RAP ya, riwayat alamiah penyakit yang saya pahami sekarang adalah riwayat alamiah permasalahan kehidupan. Ya, sehingga kita bisa tahu nih kalau misalnya kalian betul-betul ingin memahami tentang permasalahan kehidupan, RAP itu luar biasa ya. Jadi tahu nih riwayat alamiah perselingkuhan, riwayat alamiah perceraian, riwayat alamiah perkelahian, riwayat alamiah pertikaian. Wah, itu banyak sekali. Jadi pada dasarnya cuma satu. Kenapa sih orang itu misalnya riwayat alamiah permasalahan kesehatan, misalnya kecelakaan lalu lintas misalnya. Tidak ada bang orang itu langsung tahu-tahu langsung kecelakaan, tidak ada. Contoh nih, siapa yang menyimak tentang beritanya si ini yang artis meninggal di jalan tol itu? Ada? Vanessa Ada ya yang Pak? Vanessa. Oh ya ya. Nah jadi ini kan sekarang masih apa ya? Masih diusut ya, masih diselidiki ya, diselidiki oleh polisi sampai kenapa sih sampai terjadi seperti itu gitu ya. Dan ternyata ada riwayat alamiahnya kan? Ya, ada detik-detiknya. Ada detik-detik ya, bukan 1 jam yang lalu tidak. Tapi berapa menit sebelum kejadian kecelakaan itu ada sebuah riwayat yang mengakibatkan kecelakaan gitu. Ya, bisa dipahami dari situ? Ya, nah itu hal yang sama. Jadi semua permasalahan-permasalahan kesehatan sama juga dengan kalian. Misalnya, oh kalian mengalami, contoh aja misalnya yang paling mudah ya. Kan sudah pernah saya tanya ke kalian, siapa di antara kalian yang pernah kena diare? Ada yang belum pernah kena diare? Ya, saya yakin semua pernah kena diare gitu. Nah, pertanyaannya kalau pernah kena diare, standar pertanyaan yang sering saya tanyakan adalah 2. Pertama, makan apa sama minum apa? Gitu. Ya, kalau misalnya ditanya, kamu makan apa? Minum apa? Kok bisa kena diare? Kan enggak mungkin kucuk-kucuk kalau kena diare kan gitu. Ya, pasti ada riwayat alamiahnya ya. Sama juga misalnya gini, kamu kena diare, nah mungkin saya tanya, kamu jalan sama siapa, atau kamu jalan dari mana, kamu kok pulangnya malam bisa kena diare, ya tidak mungkin seperti itu gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi begitulah kalau bisa memahami bahwa oh iya ya, kalau misalnya kena diare itu tuh begitu gitu ya. Nah ini hal yang sama dengan penyakit malaria ya. Kalau misalnya penyakit malaria, kalau misalnya kalian ada yang kos di Pramuka nggak? Kos di Pramuka. Nah, kalau misalnya kalian kos di Pramuka, terus saya tanya nih, Pak, saya kena malaria. Pertanyaan saya tentang penyakit itu, riwayat alamiahnya, tidak mungkin ada nyamuk Anopheles, ya, nyamuk Anopheles atau nyamuk penyebab penyakit malaria yang tinggal ya atau hidup di daerah Pramuka. Karena habitatnya nyamuk Anopheles bukan di perkotaan, dia di hutan, di rawa-rawa, seperti itu. Nggak mungkin tinggalnya di kota. Ya, jadi pertanyaan yang mendasar adalah kalau ada mahasiswa yang tinggal di Pramuka menderita malaria, didiagnosa malaria, pertanyaan saya adalah, kamu dari mana? Itu aja pertanyaannya. Ya, karena nggak mungkin, ini pasti kamu yang mendatangi bibit penyakit. Gitu. Kamu mendatangi reservoirnya, kamu mendatangi sumber-sumber penyakitnya. Ya, misalnya ke hutan mana, camping misalnya, oh ya wajar gitu. Ya, wajar. Oke, ini sudah saya share sama ini. Tasya, sudah saya share ini materi dasar epidemiologinya. Ya. Oke, nanti silahkan disimak ya. Itu sudah ada beberapa materi ya yang nanti coba kalian simak bahwa pemahaman di epidemiologi itu sebaiknya Anda membaca lebih dulu. Ya, membaca lebih dulu, baru nanti kita berdiskusi. Ya, kalau langsung menerima itu sebaiknya offline. Ya, langsung menerima seperti materi ceramah itu offline, paling bagusnya. Ya, tetapi karena ini kita menggunakan daring, sehingga paling baik adalah membaca dulu, baru nanti kita learning by doing. Learning by doing itu belajar sambil melakukan. Artinya
saya bisa mengajarkan kalian langsung bisa merefleksikan dengan penerapan yang pernah kalian hadapi di kehidupan. Ya, seperti itu. Ini salah satu contoh tadi yang tentang riwayat alamiah penyakit. Ya, nah hal yang sama juga dengan penyakit-penyakit yang diderita sama orang tua kalian. Ya, nggak mungkin langsung kucuk-kucuk sakit, itu nggak mungkin. Ya, pasti ada riwayat alamiahnya. Ya, seperti itu. Nah, beberapa di antara kalian kan pasti sudah pernah menaiki kendaraan roda 2. Ya, ada yang pernah terjatuh pasti. Ya, pernah terjatuh. Nah, coba kalian refleksi dulu ya, introspeksi waktu kejadian kalian mau jatuh itu kan ada riwayat alamiahnya gitu ya. Nah ini juga yang harapannya kalian bisa oh iya ya ini, nah itu yang namanya riwayat alamiah penyakit ya. Nah tinggal nanti kalian membaca saja ya tentang yang namanya prepatogenesis, kemudian patogenesis sama pasca patogenesis ya, dimana di patogenesis itu ada masa inkubasi, ada tahap dini sama tahap lanjut ya. Nah sebenarnya sama nih ya dari beberapa permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada ya. Jadi kalau misalnya mencermati tentang oh iya ya banyak ya tentang masalah-masalah kesehatan ya, memang banyak gitu ya, banyak sekali ya. Sambil nanti disimak ya beberapa materi-materinya ya. Nah ini yang bisa nanti saya akan tunjukkan tentang bagaimana caranya beberapa ukuran-ukuran yang ada gitu ya. Beberapa ukuran-ukuran yang ada itu bisa menjadi bahan pembelajaran ya, ya tentang penyakit-penyakit ya. Nanti coba kalian simak saja ya, dibaca dulu nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya silahkan kalian bertanya saja ya, bertanya apa-apa ya yang menjadi kekurang mengertian, kekurang pahaman tentang materi-materi yang ada ya. Nah, ini juga saya akan share tentang materi yang ketiga tentang ukuran kesehatan dalam epidemiologi. Ya, sudah di-share sih yang tesnya? Ukuran. Mohon maaf Bapak, izin masuk. Ya, silakan. Saya ingin konfirmasi, ada 2 orang. Yang pertama itu atas nama Nafa Anggra ini tidak bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini dikarenakan sakit Bapak. Tidak memungkinkan untuk mengikuti Zoom. Dan yang kedua itu atas nama Taskia Sabrina Putri itu izin untuk off cam Bapak, karena sakit juga. Oh gitu? Iya. Oh oke. Berarti ini saya kirim berarti ke Ahmad Azhar ya? Bisa ke saya Pak, atau ke PJ monitornya bisa Bapak atas nama Anissa Nuraulia. Soalnya satu matkul itu ada 2 PJ Bapak. Oh iya kah? Iya. Oke, ini saya kirimnya ke Taskia nih. Berarti oke, coba Pak kalau ke Zoom ini bisa nggak? Tadi agak lama sih. Oke, mengenai epidemiologi ya, berkaitan dengan penerapan di kehidupan, apakah ada pertanyaannya? Saya sih kepinginnya kalian bertanya saja. Jadi nanti ada beberapa hal yang mungkin saya bisa contohkan. Bapak izin masuk untuk Oke, materinya. silakan. Untuk materinya tadi sebenarnya udah ada di-share dari Taskia. Itu betul ya Pak? Ya, betul. Ya, ini sama nih yang sudah saya coba share di ini, karena filenya ada di 2 tempat ya. Jadi saya ya ini sama yang di-share sama Tasya sama yang di sini sama ya. Siapa yang belum menerima mungkin bisa ini. Nah, silakan nanti kalian membaca. Jadi gini, teknik pembelajaran di epidemiologi memang agak sulit ya, karena ada hitung-hitungannya juga, ada ini. Jadi kalau bisa dibaca dulu ya, disimak dulu, baru kita akan berdiskusi bagaimana caranya
memahami tentang epidemiologi, ya. Karena ini sebenarnya epidemiologi itu sudah diterapkan di dalam kehidupan kalian, ya. Sudah di kehidupan, dan saya juga sudah menerapkan di kehidupan saya, dan makanya agak sulit bagi saya untuk memisahkan antara kehidupan saya pribadi dengan epidemiologi, karena apa yang saya lakukan banyak epidemiologinya gitu, ya, banyak epidemiologinya, ya. Salah satu contohnya tentang yang riwayat alamiah itu, kemudian juga tentang ukuran-ukuran, kemudian tentang beberapa upaya-upaya pencegahan. Nah, penerapan yang paling ini adalah upaya pencegahan. Ini contoh saja ya. Sejak Agustus tahun lalu, ya, sejak Agustus tahun lalu sampai detik ini itu ada 27 keluarga, ya, yang saya dampingi yang terkonfirmasi COVID-19, ya. Saya berdampingi di rumah, dan ini harapannya juga bisa menjadi salah satu skill dari anak kesmas, gitu. Ya, jadi gini, tekniknya adalah kalau dokter kan pengobatan, ya, kalau perawat perawatan. Nah, kalau kesmas itu pendampingan, gitu. Ya, pendampingan. Nah, alhamdulillah sih dari 27 keluarga itu tidak ada yang meninggal. Ya, tidak ada yang meninggal dan semuanya sehat dan produktif. Ya, dan itu juga fokus saya adalah ke upaya pencegahan. Pertama, pencegahan kesakitan, pencegahan keparahan, sama pencegahan kekambuhan. Jadi satu keluarga 27 keluarga bukan satu orang loh ya, bukan satu orang satu keluarga, tidak. Jadi 27 keluarga itu ada yang 2 orang, ada yang 6 orang, ada yang 8 orang, seperti itu. Jadi cukup banyak. Ya, nah ini yang saya terapkan alhamdulillah, ya, sampai detik ini ya, sampai detik ini saya tidak pernah hilang penciuman. Ya, dan teknik yang saya gunakan juga teknik perawatan pasien TBC, ya. Karena saya dulu background-nya perawat seperti yang saya sempat ceritakan ke kalian, ya, dan sering merawat pasien TBC, dan alhamdulillah sampai detik ini juga saya tidak pernah tertular penyakit TBC. Ya, tetapi ada beberapa teman-teman saya, ya, beberapa dokter juga yang bahkan tertular penyakit TBC. Ya, seperti itu. Ya, jadi silakan kalian menyimak dulu. Ya, kalian simak dulu materi-materi ini. Jadi mudah-mudahan kalian relate dulu, ya, pahami bahwa gini, refleksinya gini, membaca sambil mengingat apa yang kalian lakukan dulu, ya, yang mungkin nyambung, ya, dengan kejadian di epidemiologi. Oh, kalau misalnya tentang sejarah, ya, wah, itu riwayat semua itu, ya, riwayat kayak hadis lah ya. Jadi sejarah-sejarah epidemiologi, ini contoh aja nih, misalnya sampai orang tahu epidemiologi itu cuma gara-gara kolera di London. Ya, dari teori John Snow. Dari situ orang kok banyak kena kolera, ya. Ternyata pusatnya adalah pompa air, ya, sumber air, ya, di London itu. Nah, itu hal yang sama nih, ya, kalau di Indonesia banyak sih kejadian-kejadian seperti ini, ya. Oke, itu saja dulu ya, mungkin dapat saya berikan. Silakan kalian menyimak ya. Harapan saya nanti di pertemuan ke depan kita berdiskusi, ya. Ada beberapa materi-materi yang relate dengan kehidupan yang nanti kalian gini, dan hal yang sama juga bisa kita pahami bahwa oh iya ya, iya ya, Pak sih bilang ini, oh ya sudah diterapkan, oh iya Pak sudah diterapkan, gitu. Ya, jadi nanti dasar EPID ini menjadi dasar untuk kalian mencegah permasalahan kesehatan di rumah. Nah, itu dulu. Ya, nah, jadi nanti dasar ini pencegahan untuk kesehatan diri kalian, kemudian keluarga kalian, nanti meningkat ke kelompok, ya, kemudian ke masyarakat, baru ke wilayah. Ya, itu mindsetnya. Ya, jadi ini dasar dulu, ya, dasar dulu, ya. Kalian, oh iya ya, saya pernah kena diare. Kenapa saya pernah kena diare? Kenapa kok bisa kena diare? Ya udah nih, oh riwayat. Oh iya Pak, saya makan. Ini beberapa mahasiswa waktu saya tanya, kamu kena diare? Ya gara-gara minum teh hijau daun, ya, di pinggir jalan. Wah, ya sudah, saya bilang, bukan tehnya yang bikin, bukan tehnya ya, bukan tehnya yang bikin diare, tapi kemungkinan airnya atau cara pengolahannya, gitu. Ya, seperti itu. Ya, jadi beberapa yang gini, adakah teh yang bikin diare? Ya palingan teh basi. Tapi tidak mungkin teh basi dijual. Kan gitu. Ya, tetapi ya tadi artinya ya palingan airnya, ya, seperti itu. Kemudian beberapa makanan misalnya.
Ya, makanan. Kemarin saja waktu saya menguji skripsi, ya, ujian sempro, ya, seminar proposal. Ada kakak tingkat kalian yang kebetulan memesan snack-nya itu kotakan itu lewat online. Ya, dan kebetulan juga memang karena saya sudah menerapkan program sehat 90 hari sejak 2006, ya, program sehat 90 hari, jadi tubuh saya punya punya benteng, ya, yang merefleksikan kalau apa yang saya konsumsi itu kurang sehat. Ya, jadi pas saya makan ini belum selesai ujian sempro, langsung mendadak di kerongkongan saya ini banyak lendir. Saya bilang, wah ini sudah tidak sehat ini. Jadi saya bilang sama mahasiswa, kamu ini pesan di mana? Ini makanan nggak sehat, kamu pesan, kamu kasihkan ke saya. Ya, dan itu bukan satu dua ya. Jadi saya juga pernah kalau misalnya mendampingan ke rumah-rumah pasien itu, ya bukan home care ya, pendampingan ya. Kalau home care kan perawatan, ini pendampingan. Makanya saya katakan kalau kalian sebenarnya bisa nih nanti bisa tergabung dengan kami ya, namanya Home Health Care Center. Ya, di mana Home Health Care Center ini tugasnya anak kesmas itu bisa buka praktek dengan cara pendampingan. Ya, melakukan pendampingan. Bukan perawatan loh ya, bukan perawatan, tapi pendampingan. Ya, jadi di pendampingan ini tadi saya katakan, ya saya kadang ke tempat-tempat pasien itu ya tadi kalau dia menyajikan ya biasa ya kalau bertamu ke tempat orang kan biasanya pasti disuguhi sajian ya, entah itu snack, entah itu makanan gitu. Nah, itu kalau misalnya ada yang kurang sehat, baik itu air minumnya ataupun snack atau makanannya, itu pulang dari rumahnya dia itu sambil nah itu saya. Ya, nah kalau misalnya kalian nanti mudah-mudahan di dasar EPIT ini kalian learning by doing, ngikutin apa yang artinya gini, yang sudah terdahulu ya, yang sudah terdahulu. Saya sudah dahulu lebih dari kalian gitu. Artinya sudah menerapkan ini. Kalau misalnya kalian coba menerapkan, kalian juga akan merasakan hal yang sama. Tubuh kalian punya benteng. Ya, punya benteng sendiri. Ya, yang bisa ini. Sama juga misalnya flu. Nah, makanya saya tanya kali ke kalian sebelumnya, kalau flu itu hitungan hari, hitungan jam, atau hitungan minggu sembuhnya? Ya, kalau Nur Asmi gimana? Sakit flu. Saya, Bapak, Ya, biasa kalau saya flu itu kalau sembuh totalnya tuh bisa sampai 2 minggu atau lamanya. 10 hari. Iya, Pak. Karena saya Lamanya. kayak tadi Bapak bilang kan, saya kurang tahu juga sih, Pak. Emang imun saya yang kurang atau gimana. Tapi kadang tuh saya kalau minum air yang mungkin nggak biasa di badan saya tuh jadinya saya langsung batuk, pilek kayak gitu, Pak. Radang langsung pilek kayak gitu. Jadi kalau Oke, udah kalau kelamaan sih kalau flu sembuhnya sampai 10 hari itu kelamaan. Itu rentan sekali ya, rentan sekali kalau kena Covid ya resiko tinggi itu. Ya, sudah pernah kena Covid belum? alhamdulillah belum, Pak. Nah, itu makanya jangan karena terlalu beresiko tinggi. Ya Iya, gini, Pak. bisa nggak kalian nanti selama proses kita belajar mengajar ini, tapi sambil menerapkan ya, makanya agak sulit. Saya bukan tipikal dosen yang ngajar teori sebenarnya. Ya, sekarang saya teori saya kasihkan ke Bu Tanti atau Pak Irfan. Saya lebih ke penerapan gitu. Misalnya gini, bisa nggak kalian nanti di mulai di dasar ini kalian mulai belajar untuk punya daya tahan tubuh yang bagus, stamina yang bagus. Sehingga kalau sakit flu itu hitungan jam gitu. Ya. Kan enak ya kalau misalnya sakit flu hitungan jam sembuh enak. Ya, dibanding itu sampai seminggu aduh menderita rasanya. Ya nggak produktif seperti itu. Nah kalau bisa seperti itu. Jadi saya bisa ajarin itu. Ya kalian tinggal ngikutin aja pola nanti yang saya terapkan ya. Tapi tadi artinya saya tidak fokus ini, tapi sambil belajar ada contoh-contoh kejadian, contoh-contoh orang, contoh-contoh sebuah situasi, kondisi itu yang harapannya kalian bisa relate gitu ya. Artinya itu yang bisa nanti diterapkan seperti itu. Ya ini salah satu contoh tadi ya beberapa makanan minuman. Oke, nanti silakan saya mempelajari ya nanti minggu depan harapan saya banyak pertanyaan ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan untuk kita berdiskusi sambil kita mencoba menerapkan. Ya, kalian sih sebenarnya kalau sudah ya, saya sudah menerapkan masalah. Ya, dan patuhi kalau bisa minum 2 liter sehari. Ya,
2 liter sehari. Kalian yang berat badannya berlebih itu juga akan jadi berkurang biasanya. Kalau yang malah yang kurang juga akan mencapai ideal. Bagi kalian yang sering sakit kepala, ya, kemudian sering mual muntah, sering susah tidur, ya, nggak excited banget, ya, 2 liter sehari itu akan membantu. Itu tapi itu cuma mager aja ya. Kalau yang aktif ya 3 liter lah ya. Itu. Nah, kemudian jangan lupa ya, langkah kaki. Ya minimal 1.000 langkah sehari. Minimal itu 1.000 ya. Minimal 1.000 langkah ya. Kalau misalnya sampai kisaran 10.000 akan bagus banget ya jantungnya. Ya, oke, ya mungkin itu saja dulu ya. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan mohon maaf sekali lagi karena tadi juga ada gangguan jaringan dan kendala beberapa hal. Dan ini kebetulan juga hari ini saya harus mendampingi anak saya vaksin booster ya, yang karena anak saya paling kecil ya. Jadi untuk vaksin booster ya kebetulan sudah diselenggarakan di sekolah. Jadi saya tinggal ini di sana. Oke, mohon maaf sekali lagi ya. Jadi saya mohon izin, silakan kalian menyimak materinya. Nanti minggu depan kita akan berdiskusi lebih lanjut ya berkaitan dengan terapan-terapannya ya. Oke. Ya, mohon maaf absensi di saya coba aktifkan absensinya dulu. Kalian 2021A Bapak. 21A Bapak. Oke, 21A ya. Nanti saya aktifkan yang 2 dulu, baru yang ketiga ya. Baik Bapak, terima kasih. 21A. Oke, kedua. Ya, silakan nih yang 2 dulu saya aktifkan. Ya, setelah itu nanti yang ketiga. Oke, sambil menunggu kalian ini untuk saya mengaktifkan presensi yang ketiga. Apakah ada pertanyaan? Oke, sambil menunggu, siapa ada bertanya? Ada bertanya ya? Izin masuk Bapak. Oke, silakan. Baik Bapak, mungkin kan tadi Bapak udah share, jadi saya ada baca beberapa. Di sini ada riwayat alamiah penyakit atau RAP. Nah, di sini kan untuk definisinya sendiri itu tidak ada campur tangan medis ya Bapak. Mungkin berhubungan dengan penyakit kita sekarang gitu yang marak yaitu COVID-19. Bapak juga tadi ada bahas begitu bagaimana caranya, bagaimana hubungan dari COVID-19 itu dengan RAP. Nah, jadi Pak, mungkin pertanyaan saya seperti ini. Misalnya ada salah satu keluarga atau salah satu orang di dalam keluarga yang terkena COVID nih Pak misalnya. Pasti kan kita akan menyelidiki nih bagaimana sih ini terkonfirmasinya gitu. Beliau ini dari mana seperti itu jika dikaitkan dengan RAP. Tapi Pak, pertanyaan saya, misalnya kan ketika kita selidiki nih ternyata orang yang terkonfirmasi ini baru saja, maksudnya tuh beliau tuh melakukan perjalanan yang lumayan banyak seperti itu. Misalnya dia habis melakukan pertemuan di satu tempat, kemudian ke satu tempat lain, di mana dari tempat-tempat yang beliau kunjungi ini memang banyak gitu orang-orangnya gitu. Jadi kita tidak bisa memastikan dari mana gitu beliau ini terkonfirmasi. Lalu Pak, kemudian misalnya nih Pak, setelah kita tahu, oh ternyata beliau ini terkonfirmasinya di tempat yang pertama kali dia datangi. Apakah akan selesai di situ saja Pak untuk penyelidikan RAP-nya itu? Terima kasih Bapak. Oke, dua sisi ya, dua sisi sebenarnya yang perlu di ini. Itu namanya tracing. Ya, tracing. Tetapi kalau misalnya kalau kami di medis, kami pasti lihatnya dulu si pasien ya. Jadi si pasien ini apakah terkonfirmasinya itu butuh layanan medis untuk pengobatan atau perawatan, itu dulu yang penting.
baru nanti di tracing. Bisa paham lah? Ya, karena prioritasnya adalah kondisinya dulu. Kalau kondisinya misalnya usia lansia misalnya, dia ada komorbidnya stroke atau jantung atau asma atau diabetes mellitus atau penyakit-penyakit yang lain yang menyertainya. Nah, kemudian dia terkonfirmasi. Nah, pertanyaannya apakah si kondisi bapak atau ibu ini itu butuh pelayanan medis atau tidak? Itu dulu. Ya, nah jangan diwawancarai. Ya, kalau di UGD ya enggak butuh tracing dulu di UGD ya, kami butuh layanan dulu gitu ya. Artinya misalnya pasang oksigen kah atau kemudian pasang infus ya, beberapa alat-alat yang kemudian kami pasang untuk ini, apakah dia butuh ventilator atau tidak, kan begitu ya. Ya itu dulu ya. Jadi makanya kalau saya sih lihat situasi kondisinya dulu ya. Nah kemudian kalau orang lagi megap-megap ya pasang ventilator terus ditanya bapak dari mana, gimana yang jawabnya coba? Bisa dipahami ya? Ya, jadi artinya si pasien ini tergantung dari mana dulu. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya melihat dari kondisi, nah ini kebetulan nih baru berapa ya sekitar 1 minggu yang lalu ya, ada pasien saya yang memang sudah komorbid ya, penyakit jantung koroner, kemudian ada diabetes mellitus, kemudian ada peningkatan kadar asam urat, kemudian ada gangguan fungsi saraf belakang sehingga dia susah berjalan ya, tapi mengalami kelemahan. Nah, itu terkonfirmasi. Nah, kebetulan di dalam proses riwayat alamiahnya itu anaknya itu tetanggaan ya. Nah, itu istrinya konfirmasi ke saya, Pak, anak saya yang nih sakit. Oh ya, sakit apa? Oh ini nih. Wah, saya sudah menduga bahwa ya terkonfirmasi gitu ya, karena keluhan, tanda, gejala dan resiko ya, karena dia juga beraktivitas berinteraksi dengan banyak orang, itu memungkinkan bahwa dia kena. Karena begini, permasalahan COVID-19 awal-awalnya dulu itu harus ada risikonya. Bukan berdasarkan KTP ya, berdasarkan keluhan KTG, keluhan tanda dan gejala. Tidak, tapi ada risikonya. Seperti contoh tadi ada pelaku perjalanan ya, atau kontak erat dengan ini misalnya seperti itu. Nah, itu terkonfirmasi ya. Kemudian istrinya yang bolak-balik, dia ya saya anjurkan minum ini ya, alhamdulillah sudah mulai bisa bertahan. Nah, kemudian anaknya yang dari Bandung datang ya, ini tapi saya bertanya, oh dia tidak sempat kontak dengan bapak ini ya, tapi tadi udah kontak dengan ibu ya. Tadi artinya ya perantaranya ibu ini ya, sampai akhirnya si bapak ini yang menderita sakit. Nah, waktu sakit pun, waktu dibawa ke SMC itu dugaannya karena gelisah, karena hipertensi, karena tekanan darahnya cukup tinggi ya, ada naik sampai katanya 180-an ya, dan membuat dia gelisah, dan setelah dicek antigen ternyata positif. Nah, dianjurkan untuk opname. Nah, karena saya tahu situasi kondisi baik itu tentang si pasien maupun keluarga ya, di mana keluarga itu sudah berapa minggu itu sudah mengalami penurunan kondisi karena ya tertular sih sebenarnya ya, sehingga akhirnya nggak bisa bangun, sehingga akhirnya timbul kepanikan di situ. Nah, saya bilang ada satu anaknya sih yang akhirnya memang secara di rumah sakit kan harus ada satu pendamping ya yang menemani yang tidak positif ya, dan salah satunya ada anaknya ya yang setelah dicek antigen juga negatif. Nah, rencana seperti itu ya, yang lainnya sudah positif nih, tapi anaknya ini yang kurang, yang akan mendampingi itu kurang apa ya, sebenarnya kurang ada di rumah ya, kurang ada di rumah waktu. Jadi akhirnya saya tidaknya kurang akrab ya dengan bapaknya ya sakit. Dan karena saya melihat situasi kondisi secara psikologis ya, dan situasi kondisi secara fisik, situasi kondisi secara mental, dan situasi kondisi secara sosial, akhirnya saya putuskan bahwa mau nggak bapak dirawat di rumah aja. Itu ya, silakan nanti pulang paksa, APS namanya, atas permintaan sendiri. Ya, nanti silakan, nanti obatnya silakan nanti dibawa pulang saja. Ya, mau obat oral atau obat injeksi. Ya, obat suntikan maksud saya. Ya, kalau mau pasang penplon untuk yang ini silakan. Ya, sehingga akhirnya saya menemani dia hampir ya sampai 1 jam. Ya, menunggu sampai dia betul-betul wajahnya menurut standar saya itu saya katakan sudah mulai mampu untuk pulih gitu. Ya, dan
awal-awalnya sih masih berusaha ini seperti itu, dan saya belum meyakini, tapi alhamdulillah wajahnya sudah mulai lebih segar, dan ini akhirnya itu masih di UGD ya, kejadiannya masih di UGD. Nah, saya pulang karena masih ada kegiatan yang lain, akhirnya saya ditelepon sama anaknya, Pak, kebingungan karena di rumah sakit sempat menahan ya, karena pasien tidak boleh pulang karena harus di-offline. Dan akhirnya saya konfirmasi ke dokter jaganya bahwa kan anaknya bidan ya, dikasih obat oral juga nggak masalah ya. Saya rasa ini ya berargumentasi seperti itu, sampai ada satu kalimat yang tanda kutip ya, tidak etis ya sebagai seorang medis ya, dan dia tidak tahu kalau saya pernah bekerja di rumah sakit ya, 10 tahun saya bekerja di rumah sakit, saya mencapai jabatan kepala bidang ya, atasannya mereka yang pelaksana itu disampaikan ke saya gitu ya, akhirnya ya saya jawab saja ya. Tidak etisnya ini seperti menvonis bahwa membiarkan si pasien untuk meninggal di rumah gitu. Ya seperti itu ya, nanti ini pasiennya bisa meninggal gini-gini. Saya bilang berdasarkan pengalaman saya di 26 keluarga sebelumnya, jadi saya cerita ya, 26 keluarga itu saya sudah pernah ketemu yang sudah paling parah ya sampai 5 hari, kalau yang lainnya paling 2-3 hari ya. Jadi artinya memang target yang saya terapkan adalah kalau menderita COVID-19 keluhannya itu ya 2-3 hari aja ya. Kalau yang 5 hari ini berarti ada komorbid ya, seperti itu. Nah, ini akhirnya ya mencermati dari 26 experience ya, pengalaman yang sebelumnya itu akhirnya saya tetapkan ya. Alhamdulillah si pasien sekarang sudah bisa berjemur ya, sudah bisa berjalan lagi ya, seperti itu. Ya, jadi kondisi tadi ya perlu banyak yang dicermati gitu ya. Bukan hanya fisik saja. Ya, tadi saya katakan bahwa saya mencermati permasalahan fisik juga, ya, bukan hanya fisik si pasien loh ya, ya pasien, tapi yang menunggunya juga, ya, keluarganya juga, kemudian psikologisnya, ya, kemudian mentalnya, ya, kemudian sosialnya gitu. Beberapa pasien-pasien saya yang 26 kemarin itu memang saya pertama tidak konfirmasi ke 112. Ya. Makanya di dalam data di 112 itu yang terkonfirmasi positif itu hanya yang melapor saja, yang tidak melapor lebih banyak. Ya, lebih banyak. Ya, termasuk pasien-pasien saya tadi. Ya, dan saya isolasi sendiri di rumah. Jadi artinya tidak ada tamu yang berkunjung. Ya, kemudian pokoknya di rumah aja, tetangga udah boleh tahu, dan saya pun datang ke mereka ya, mendampingi tidak dengan menggunakan hazmat ya, karena pasti akan ribet sekali ya, pasti akan heboh secara sosial, pasti akan heboh ya. Jadi saya menggunakan teknik perawatan saya pada pasien TBC ya, alhamdulillah itu juga saya terapkan ya pada pasien. Jadi apabila misalnya melakukan pengukuran ya, tidak berhadapan langsung, tapi menyerong ya, itu sudah standarnya ya. Jadi ini juga ya yang bisa dicermati gitu, artinya memang nggak mudah tapi bisa gitu ya, dan ini bisa kita terapkan. Nah, kalau melihat dari itu baru akhirnya saya memastikan tadi, artinya memang saya dampingi hari-hari, saya datangi tiap hari ya, untuk memastikan bahwa dia baik-baik saja ya. Tapi alhamdulillah ya sudah mulai sehat ya. Tadi malam baru saya kunjungi ya, biasanya pengen ngobrol ya. Dan untuk presensi ketiga sudah saya aktifkan juga ya. Silakan kalian melakukan presensi. Bisa dipahami? Ya, silakan ditanggapi. Oke, ini saya mau nanti ke depan kalau boleh saran saya untuk pencantuman title nama itu cukup nama saja ya, jangan pakai NIM ya. Ya, nggak usah pakai NIM, cukup nama saja ya. Saya nggak tahu dosen yang lain, tapi kalau saya sebaiknya pakai nama saja ya, tidak perlu pakai. Oke, bisa dipahami ya. Ya, jadi nanti silakan kalian ya tadi lah membaca materi yang sudah saya berikan, kemudian menyambungkan dengan kehidupan ya, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf sekali lagi saya harus mendampingi anak saya untuk vaksin booster ya. Jadi silakan nanti silakan saja lah dicatat dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Nanti insya Allah minggu depan kita akan tetap muka ya, melalui daring ya, dan akan saya jawab semua. Oke.
saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stay healthy. Ya, ingat minum 2 liter sehari dan 1000 langkah. Ya. Oke, saya izin lift ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat Selalu Bapak. Sudah. Baru bilang terima kasih Bapak Lits. 2 liter, 2 liter, 1000 langkah.